Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di Time Healthy. Di sini Mimin bakal membagikan konten mengenal baby blues dan tips cara untuk mengatasinya. Seperti apa saja informasinya? Yang pastinya sangat bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Meski kelahiran bayi membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua, banyak ibu setelah melahirkan merasa sedih atau mengalami gangguan mood yang serius. Kondisi ini disebut baby blues atau postpartum distress syndrome. Baby blues syndrome adalah kondisi mental berupa kecemasan dan kesedihan berlebihan yang biasa terjadi pada wanita setelah melahirkan. Namun, ini biasanya berlangsung selama 14 hari pertama setelah melahirkan. Baby blues tidak boleh dianggap enteng sob, karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Ayo, kita cari tahu penyebab dan cara untuk mengatasinya. Apa itu baby blues syndrome? Kenapa baby blues bisa terjadi ya sob? Biasanya sindrom ini sering juga terjadi akibat perubahan hormon pada tubuh wanita selama kehamilan. Seorang wanita mengalami banyak perubahan fisik dan non-fisik termasuk hormon serta emosi setelah melahirkan. Perubahan hormon pada tubuh wanita yang mempengaruhi mood, penurunan kadar estrogen dan progesteron atau hormon lain yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dapat membuat Anda lebih mudah lelah, perubahan emosi, dan depresi. Selain perubahan hormon, kelelahan terkait merawat bayi baru lahir juga bisa menjadi penyebab baby blues. Perasaan depresi juga bisa muncul akibat perubahan kebiasaan tidur saat merawat bayi. Alasan lain seorang ibu mengalami kondisi mental ini adalah kurangnya dukungan, baik berupa dukungan secara emosional dari keluarga dan sekitarnya. Mengenali gejala baby blues syndrome. Baby blues dapat muncul dengan beberapa gejala seperti ketidakstabilan emosi dan cepat marah. Setelah melahirkan, tubuh seorang wanita mengalami perubahan hormon yang sangat signifikan. Hormon seperti estrogen, progesteron, dan hormon tiroid dapat berubah-ubah dengan cepat. Perubahan ini dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi, membuat wanita menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan mudah mengalami perubahan emosi. Merasa lelah, susah tidur, dan sering sakit kepala. Perawatan bayi yang intensif, kurang tidur, dan perubahan gaya hidup yang besar dapat menyebabkan tingkat stres dan kelelahan yang tinggi pada wanita. Kelelahan yang berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan emosi, membuat Anda lebih cepat lelah dan sakit kepala. Merasa kurang percaya diri dan tampak gugup. Memiliki bayi membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang wanita. Ibu baru harus menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab yang baru. Sebagai seorang ibu yang dapat mempengaruhi identitas dan keseimbangan emosi mereka. Perasaan tidak mampu, kurang percaya diri, atau merasa terbebani dengan tanggung jawab yang baru dapat menyebabkan stres emosional dan perasaan takut yang tidak berdasar. Kekhawatiran dan ketakutan yang tidak masuk akal. Ibu dengan baby blues sering merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan
tentang perawatan dan kehidupan bayinya. Ibu baru mungkin merasa khawatir secara tidak wajar tentang keselamatan dan kesehatan bayinya, meskipun tidak ada alasan nyata mengindikasikan akan adanya ancaman. Biasanya, sindrom ini bersifat sementara, sekitar 2 hari hingga 3 minggu setelah bayi lahir. Inilah mengapa baby blues dianggap sebagai sindrom yang agak mengkhawatirkan yang dapat muncul dalam minggu pertama setelah melahirkan dan berlangsung sekitar 2 minggu setelah melahirkan. Sob, satu ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Cara mengatasi sindrom baby blues. Terjadinya baby blues syndrome memang umum terjadi pada ibu setelah melahirkan. Namun, hal ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada bayi. Berikut ini cara mengatasinya, seperti mempersiapkan perencanaan fisik, mental, dan material. Ketika ibu sudah siap dengan kehadiran buah hatinya, perasaan cemas saat bayi lahir tidak akan membuat menjadi seorang ibu tertekan, tetapi justru sebaliknya akan lebih bahagia. Temukan informasi lebih lanjut tentang persalinan. Hal ini penting dilakukan oleh para ibu agar tidak terganggu saat mulai mengasuh bayinya. Bicara dengan dokter Anda tentang cara merawat bayi agar tetap sehat. Ketika seorang ibu tahu bagaimana cara dalam merawat si kecil, hal ini dapat bisa terhindar dari baby blues. Bagikan beban Anda dengan pasangan. Ini adalah cara terbaik untuk menghindari sindrom postpartum atau baby blues. Membicarakan tentang mengasuh anak dan berbagi tanggung jawab dengan pasangan bisa meringankan beban seorang ibu, baik secara fisik maupun psikis. Temukan komunitas yang menguatkan. Komunitas yang mendukung ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan akan mencegah timbulnya sindrom baby blues. Berbagi pengalaman dengan para ibu lainnya melalui komunitas online atau dengan teman yang juga seorang ibu dapat memberikan rasa lega dan meringankan beban emosi yang Anda rasakan. Pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Mengonsumsi makanan secara berkala dan memenuhi kebutuhan energi tubuh dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kelaparan dan gula darah rendah dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan perubahan emosi yang dramatis. Berpikir positif. Berpikir positif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional seorang ibu. Berfokus pada pikiran positif, memahami bahwa gejala baby blues adalah normal dan akan berlalu, dapat membantu ibu mengolah fase ini dengan lebih baik. Tuliskan atau catat perasaan Anda. Membuat jurnal atau merekam emosi bisa menjadi cara untuk melepaskan emosi yang terpendam. Tulis apa yang Anda rasakan tanpa batasan atau penilaian. Ini dapat membantu Anda memahami dan menangani emosi yang akan muncul. Ini akan membantu Anda mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda sendiri. Nah sob, itulah tadi cara mengatasi sindrom baby blues. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.